Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawa Pertama dengan kelas PJKRA 2020 dengan NIM 230150011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya, peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial, filsafat, pinjas, dan olahraga. Nilai-nilai sosial dalam olahraga. 1. Apa dan mengapa sosial olahraga? Sosial olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosial dan perilaku. Ilmu pengetahuan sosial sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga. Dua kelompok lainnya itu lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi fisiologi, fisika yang dari biomekanika olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat atau humaniora yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pokok bahasanya mengenai apa dan mengapa dalam kajian ilmu sosiologi olahraga adalah berangkat dan dari definisi olahraga. Olahraga hanya menjadi alat yang memungkinkan kita untuk memberikan perhatian pada masalah organisasi sosial, dinamika sosial, dan konsekuensi dari visibilitas yang tinggi mengenai popularitas olahraga negara-negara seluruh dunia. Hal ini yang perlu dicermati adalah sisi lain dari olahraga sebagai wahana bermain rekreasi, kontes, dan tontonan. Dalam konteks seperti ini, olahraga menjadi penting dalam mewujudkan arah hidup manusia yang memiliki hasrat untuk berprestasi. Apabila kita mewujudkan, kita dapat melihat hubungan antara olahraga dan kekuasaan tanggung jawab dalam masyarakat. 2. Apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial? Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena dalam kaitan yang muncul dalam dunia olahraga sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Ada 4 teori yang berkaitan: fungsionalis, konflik, interaksi, simbolik. Setiap kerangka teori tersebut dapat membantu dalam keamanan dalam memahami olahraga sebagai sebuah fenomena sosial dan keempat teori itu saling berhubungan. 3. Olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Dalam rentang sejarah manusia sampai saat ini, aktivitas olahraga dan bermain selalu berhubungan secara integral dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Olahraga didasarkan pada kepercayaan mitologi dan agama. Mereka memfokuskan pada minat para remaja pria dari kalangan terpandang. Sementara itu, produknya berimplikasi terhadap dunia politik. Di luar peristiwa tersebut, umumnya para atlet direkrut dari masyarakat lapisan bawah dan dibayar atau keikut sertakannya proses profesionalisme semacam itu terus berkembang hingga diresmikan Asosiasi Olahraga Profesional pada tahun 1990. 4. Desain program olahraga untuk anak-anak. Desain program yang disusun yang penting ada bahwa hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian, saat mereka yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara didasarkan pada tujuan yang berbeda. Misalnya, banyak orang tua yang berharap dan memberikan tekanan kepada anak-anak agar berprestasi tinggi. Banyak pelatih yang memperlakukan dengan anak cara kurang terpuji. Banyak pelaku olahraga ini sangat membosankan. Banyak kasus-kasus lain mengenai orang tua berselisih paham dengan pelatih. 5. Agresi dalam masyarakat, konversi peran olahraga. Banyak yang membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat. Bahkan penelitian dalam kasus seperti ini terbilang sedikit, namun keikutsertaan seseorang dalam olahraga dapat membantu yang bersangkutan untuk memenuhi rasa kejenuhan atau stres dalam kehidupannya. Tetapi belajar tersebut mempunyai pengaruh jangka panjang. Ada perilaku isu-isu semacam itu masih perlu diungkap dalam penelitian. Di samping bantahan olahraga sebagai obat, banyak pula yang berpendapat bahwa olahraga penyebab munculnya tidak kekerasan. Penelitian yang mendukung pernyataan ini sudah banyak, tetapi mereka tidak mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam olahraga mempunyai dampak langsung terhadap perilaku kekerasan dalam kehidupan masyarakat. 6. Hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu yang sama yang lain.
Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu. Orang punya warna kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Peluang karir dalam olahraga cukup eksis, tetapi jumlah atlet biasanya terbatas dan waktu tingkat peluang lain termasuk dalam hal kepelatihan kesehatan olahraga, pelatih dan manajemen. Peluang untuk menjadi atlet profesional sangat terbatas bagi kelompok minoritas seperti kulit hitam. 7. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaannya diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial juga telah mengakses para atlet memaksi punggung hiburan. Para atlet dapat menghangatkan suasana ajang pertandingan berkaitan dengan hak-hak penghasilan menjadi penting. Hak mereka terangkat, gaji pun meningkat. Gaji mereka akan semakin bertambah dari televisi yang menyiarkan mereka. 8. Dinamika hubungan olahraga dan media. Media merupakan produk budaya dan wujudkan dari konstruksi sosial. Media dibuat organisasi dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya dasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia olahraga, dan media perkembangannya amat bergantung pada yang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang lain. Tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak dapat tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayang olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. 9. Hubungan olahraga dengan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi kehidupan umat manusia dan hubungan dengan yang lain, setidaknya terkait secara parsial dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Sejauh ini penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara olahraga dan kehidupan dunia pesantren masih sangat terbatas. Karena itu sulit untuk menyimpulkan program olahraga di pondok pesantren semestinya ditempatkan secara profesional. Sampai saat ini tidak ada bukti bahwa olahraga memberikan dampak negatif bagi para santri. Kontroversi gender dalam olahraga. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, kaum wanita dibedakan secara sistematis dan keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini nampak nyata dari jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Permasalahan sekarang, apakah ada alasan atau bahkan justifikasi untuk kaum wanita untuk tidak tergabung dalam terlibat di bidang olahraga? Dalam kasus ini, beberapa fenomena telah muncul ke permukaan. Satu pandangan memberikan argumentasi bahwa bagaimanapun kesamaan wanita dengan laki-laki dan untuk menjadi atlet secara alami kurang memandai dan statistik membedakan dalam negara Indonesia di kancah dunia internasional. Sekian dan terima kasih. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.